Hari ini kita berjumpa lagi di minggu ke-10, di mana cabai kita sudah berumur 10 minggu setelah tanam. Karena setiap minggunya kita berikan perawatan, sekarang umurnya 10 minggu dan ini perawatan yang ke-10. Ya, kalau kawan-kawan belum menonton video-video kita sebelumnya, silahkan kembali dulu dan simak dulu video-video kita sebelumnya, perawatan mulai dari penyemaian sampai proses penanaman, proses perawatan minggu demi minggu sampai sekarang umurnya 10 minggu setelah tanam. Ini sudah kita tambahkan media tanam ya. Di minggu kemarin sebenarnya harus kita tambahkan media tanam karena memang media tanamnya sudah terlihat sedikit, perakarannya sudah mulai muncul ke permukaan. Ya, agar akarnya menyesuaikan, maka daripada itu kita menambahkan media tanam seperti ini. Ya, ini bertahap, sedikit demi sedikit. Nanti kalau misalkan perakarannya sudah muncul lagi, kita tambahkan sedikit lagi. Jadi ini di bagian bawah kita menggunakan polybag ukuran 40 cm dengan jarak 60 sampai 70 antar batangnya, ya. Ini dia. Nah, ini masih ada bekasnya di umur 3 minggu kemarin. Kita potong pucuk. Kita pelihara tunas air. Kemudian sudah besar seperti ini. Dan ini percabangan Y pertama. Buahnya sampai double ya. Di percabangan inilah buah dihasilkan, bunga-bunga dihasilkan. Ini masih pembentukan bakal-bakal buah ya. Jadi semakin banyak percabangan akan semakin banyak pula buah cabai nantinya. Contohnya seperti ini. Karena memang munculnya di antara percabangan ya, kemudian di atas pelepah daun seperti ini. Sudah besar-besar, batangnya kokoh-kokoh. Ini dia. Umur 10 minggu ini buahnya sudah terlihat sangat besar sekali dibandingkan minggu sebelumnya. Ya, kemarin masih kecil-kecil, sekarang sudah besar-besar. Buahnya juga double-double. Ya, daunnya hijau-hijau ya. Ini di atas bukan keriting ya. Ini bisa dipastikan sedikit kekurangan unsur hara, tapi keseluruhan masih bagus lah. Ini dia hijau-hijau, halus-halus daunnya dan banyak calon-calon bunga nih di antara percabangan yang akan muncul seperti ini. Ini keseluruhan cabai kita di bagian samping. Kawan-kawan bisa perhatikan. Nah, buahnya sudah sangat banyak sekali ya. Ini di setiap percabangan inilah terjadinya muncul bunga-bunga dan pembentukan bakal-bakal buah seperti ini. Kawan-kawan bisa bandingkan dengan minggu sebelumnya. Kalau belum menonton silahkan kembali dulu di minggu ke-9 ya. Nah, buahnya sangat besar-besar sekali. Bunganya juga banyak. Ini juga kita buang ya. Kita buang sebagian daun yang sudah tua saja di bagian bawah agar penyerapan unsur hara terfokus pada daun yang masih segar saja. Kemudian juga mengurangi penguapan agar tidak mudah jamur menyerang tanaman cabai kita, apalagi di musim hujan ya. Ini memang musim hujan di tempat kita. Dan yang ini belum saya tambahkan media tanam. Rumput-rumput juga perlu diperhatikan. Kita cabuti di bagian perakaran seperti ini agar tidak mengganggu penyerapan unsur hara. Nah, ini sudah saya siapkan. Kita tambahkan saja seperti ini. Ini dilakukan tahap demi tahap. Menyesuaikan saja. Nanti kalau misalkan perakarannya sudah muncul, kita tambahkan lagi seperti ini. Cukup beberapa genggam saja. Ini kita buang dulu sebagian daun agar tidak terlalu rampak seperti ini. Ini terlalu rimbun. Kalau musim hujan sangat mudah jamur menyerang nanti. Sebelum terjadi, maka kita lebih baik pencegahan. Kemudian kita tambahkan cukup 3 sampai 4 genggam saja seperti ini. Oke lah, ini saya lanjut dulu. Setelah ini baru kita mulai perawatan. Kita mulai dulu dari pemupukan, kemudian lanjut penyemprotan.
Oke, kawan-kawan, sekarang kita berada di tengah-tengah tanaman cabai kita. Ini memang tingginya sudah 1 meter. Ya, tadi sudah kita ukur. Dan sekarang kita mulai untuk perawatan, diawali dengan pemupukan dengan cara pengocoran. Jadi 2 minggu terakhir di tempat kita itu memang hujan terus. Ya, air hujan itu mengandung nitrogen. Jadi dalam hal ini kita tidak menggunakan nitrogen karena nanti kalau kita gunakan nitrogen, contoh kita menggunakan NPK Mutiara. NPK Mutiara itu mengandung nitrogen. Nanti kalau nitrogen berlebihan justru akan menyebabkan bunga cabai itu mudah rontok. Calon-calon pembuahan, pembentukan ini bakal rontok jika nitrogennya berlebihan. Makanya kita tidak menggunakan NPK. Ya, dari minggu sebelumnya juga kita tidak menggunakan NPK karena memang musim hujan. Jadi di sini sudah kita siapkan. Ini pupuk kalsium. Pupuk kalsium plus asam humat dengan merek dagang Kalha. Jadi Kalha ini meningkatkan ketebalan ya dan kekuatan dinding-dinding sel tanaman agar tanaman lebih kokoh, kemudian mencegah kerontokan bunga, kerontokan buah ya. Ini mengandung kalsium 67%, humid asid 6% dan hara mikro ya 1%. Kalsium ini bisa kita aplikasikan dengan cara pengocoran ataupun penyemprotan ya. Bagus sekali kalau kita mau mengaplikasikannya itu setiap 2 minggu sekali ya, untuk mencegah kerontokan bunga dan buah. Kemudian juga memperkuat figur tanaman ya. Kalau kalsiumnya itu tercukupi, insya Allah tanaman tidak mudah terserang penyakit. Ini tinggal sedikit lagi sisa tanaman sebelumnya. Nah, ini dia. Hanya sedikit lagi. Kalau dikocorkan dosisnya itu biasanya 4 gram untuk 1 liter airnya. Ini sudah kita siapkan seperti biasa air bersih. Kita hanya butuh 1 sendok makan saja. Karena 4 gram untuk 1 liter air. Kemudian jangan lupa kita aduk ya agar tidak menggumpal. Nanti setelah larutan ini tercampur dengan rata, baru kita kocorkan setiap tanamannya itu 200 ml seperti biasa. Ini sudah kita siapkan wadah biasanya ya. Nah, kita pastikan dulu ini sudah tercampur rata. Langsung saja kita kocorkan ya, 200 ml untuk 1 batang tanaman. Langsung saja kita kocorkan seperti ini. Kalsium ini boleh kita semprotkan, boleh kita kocorkan. Ini kalau kawan-kawan mau mengaplikasikan setiap 2 minggu sekali, sangat bagus sekali ya, agar imun tanaman ini kuat, tidak mudah terserang penyakit. Oke kawan-kawan, di sini sudah kita siapkan untuk penyemprotan. Yang pertama ada insektisida, fungisida, pupuk buah, dan juga perkat. Kita akan jelaskan satu persatu insektisida apa, fungisida apa yang akan kita gunakan di minggu ke-10 ini. Yang pertama untuk insektisida sendiri, saya menggunakan Pegasus, ya ini dari PT Syngenta dengan bahan aktif diaventioron 500 gram per liter. Ya, Pegasus ini sangat bagus sekali untuk mengendalikan berbagai macam hama, salah satunya untuk mengendalikan kutu kebul, tungau kuning, hama trip, dan juga kutu daun. Untuk dosisnya sendiri di sini tertulis setengah sampai dosis tingginya itu 1,5 sampai 2 mili ya. Tetapi dalam hal ini kita hanya menggunakan dosis kecil saja untuk pencegahan hama-hama tersebut ya, setengah mili saja untuk 1 liter airnya. Ini sudah kita siapkan. Langsung saja kita campurkan. Untuk penyemprotan, pemupukan memang kita lakukan setiap 1 minggu sekali.
Ya, bagi kawan-kawan yang belum menonton video-video kita sebelumnya, kembali dulu simak video-video kita agar tidak salah dalam memahami. Ini insektisida sudah kita pindahkan dulu. Kemudian selalu kita barengi dengan fungisida. Ya, di umur sekarang ini terlihat tadi di saat kita review tanaman kita itu sudah sangat rampak sekali. Kemudian percabangannya itu sudah sangat banyak di umur genap 10 minggu. Ya, kita akan hentikan pertumbuhan tanaman ini. Jadi untuk pertumbuhan perkembangan cabai ini kita atur. Ya, inilah makanya kita gunakan fungisida Amistartop. Ya, fungisida Amistartop ini sangat ampuh sekali mengendalikan salah satunya itu busuk buah, ya, antraknosa ataupun bercak daun. Ini dua bahan aktif yaitu azoxystrobin dan difenoconazole yang mengandung ZPT. Ya, inilah yang saya katakan pertumbuhannya itu kita atur zat pengatur tumbuh, ya. Sehingga nanti tumbuhnya itu terhenti sementara dan bunga serta pembentukan bakal buahnya itu akan terjadi lebih rampak nantinya. Sehingga lebih lebat bunganya, lebih lebat juga buahnya. Ya, makanya kita fokuskan satu-satu. Kalau nanti tanaman ini terlalu banyak fokus saat dia bertumbuh, kemudian dia harus fokus untuk mengeluarkan bunga, nanti tidak maksimal hasilnya. Maka daripada itu, sementara kita atur dulu pertumbuhannya, kita hentikan pertumbuhannya, agar bunga dan buahnya itu lebat. Jadi kita menggunakan ZPT, yaitu fungisida Amistartop. Untuk dosisnya kita gunakan dosis setengah sampai 1 mili juga untuk 1 liter air. Langsung saja kita campurkan. Ini sangat bagus sekali ya. Jangan lupa diaduk. Insektisida, fungisida sudah. Kemudian tak lupa di fase generatif ya, untuk memaksimalkan pembentukan pembungaan, pembentukan bakal buah, pembesaran bobot dan pematangan buah, sehingga buahnya juga nanti akan lebat dengan hasil yang maksimal. Kita selalu menggunakan ini dia, pupuk buah ya, boleh menggunakan pupuk buah apapun. Kebetulan kita menggunakan pupuk buah itu kalium cair, kalinet, yang mengandung fosfat, kalium dan juga boron di dalamnya. Untuk dosisnya kita gunakan 2 mili untuk 1 liter air. Ini sudah kita gunakan dari tanaman cabai kita sebelumnya. Dan terbukti ya, buahnya itu lebat, hasilnya itu maksimal. Kemudian yang terakhir, tak lupa kita selalu menambahkan perekat. Apalagi di tempat saya musim hujan 2 minggu terakhir, agar hasil penyemprotannya maksimal, maka kita tambahkan perekat agar tidak mudah terbilas oleh air hujan. Ini semua sudah kita campurkan, lalu kita aduk. Insektisida yang pertama sudah, kemudian fungisida juga sudah, pupuk buah dan juga perekat. Langsung saja kita siapkan sprayer untuk kita lakukan penyemprotan sebelum matahari terlalu siang ya, terlalu panas. Untuk penyemprotan kita lakukan mulai dari atas seperti ini, kemudian dari bawah, agar merata ya, dengan sempurna. Semua terkena cairan penyemprotan seperti ini. Oke kawan-kawan, untuk perawatan di minggu ke-10 ini udah selesai. Di awal kita mulai dari pemupukan, kemudian kita lanjut penyemprotan. Mudah-mudahan dengan adanya perawatan di minggu ke-10 ini
Nanti di minggu-minggu selanjutnya cabai kita tumbuh lebih subur lagi, terbebas dari serangan hama dan penyakit. Dirasa bermanfaat, silahkan bantu dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe, dan bagikan video-video kita ke teman-teman lainnya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.